Saya sama Wimar tuh sempat sebangku di Kanisius mulai tahun 60 dan kami jadi langsung ngeklik gitu ya, menjadi teman baik dan secara tidak sengaja kemudian ternyata kami ini masih ada hubungan saudara gitu ya. Gitu. Nah ceritanya panjang sampai ke sananya itu gimana, ada di buku memoir saya. Dan kami berdua itu di Kanisius punya jenis kenakalan-kenakalan tertentu yang di mata para pengasuh Kanisius, para pater itu memang jenis kenakalan yang gak apa-apa begitu. Di Kanisius itu yang menyebabkan orang bisa dikeluarin itu adalah kalau dia berkelahi pakai senjata tajam atau ngeroyok. Kalau dia ketangkep basah nyontek gitu ya. Tapi kalau berdebat dengan guru, ya, ngegangguin guru atau ngegangguin pastor tuh nggak apa-apa. Nah, ruang bermain saya dan Wimar tuh di situ. Kenakalan-kenakalan yang ditolerir itu hampir semua jenis kenakalan tuh kami lakukan berdua gitu. Dan itu kocaknya setengah mati begitu ya. Karena kami menggunakan humor itu sebagai alat komunikasi yang katakanlah bisa menghibur ya semua pihak, termasuk menghibur para korban kita gitu. Itu yang kocaknya setengah mati gitu ya. Nah, kemudian juga kami berdua masuk ITB angkatan 63, dia di elektro, saya di sipil. Saya dan Wimar itu nggak begitu betah sama subjek-subjek yang kami pelajari di ITB. Dalam hal ini saya teknik sipil dan dia elektro gitu. Jadi sangat kemudian mudah ditarik ke aktivisme waktu itu. Dan aktivisme di sana tuh juga karakternya khas. Waktu itu zaman Bung Karno ada kampanye yang keras sekali digaungkan oleh establishment waktu itu untuk menasakomkan kampus. Nah, orang ITB ini punya kelakuan gitu, nggak senang diatur sama orang luar. Jadi ide itu ditolak oleh mahasiswa, ribut di dalam gitu. Memuncak sehingga timbul peristiwa G30S dan kemudian ada pergantian rejim begitu di mahasiswa ITB. Rahmat Witular menjadi ketua Dewan Mahasiswa ITB waktu itu, dan saya dan Wimar dan seorang kawan lagi Zulkarnain itu kemudian rame-rame bantu Kang Rahmat untuk katakanlah melaksanakan tugasnya sebagai Dewan Mahasiswa. Nah udah gitu ya masing-masing ada cirinya, aktivismenya. Kalau Wimar itu dikenal sebagai anak gaul. Dia sangat mudah sekali berkawan dengan orang dan sangat ramah, sangat empatik orangnya, mampu mendengarkan gitu, mencoba memahami, dan dengan demikian dia banyak temannya. Demikian juga Zulkarnain itu juga tipenya kira-kira sama. Dan kemudian dari situlah timbul perkawanan dalam aktivisme Golkar kampus tersebut. Dan ini kemudian juga menyebabkan saya secara tidak terduga gitu menjadi ketua Dewan Mahasiswa menggantikan Mas Pungki, dan sudah itu Wimar gitu. Nah, jadi kehidupan di kampus dengan Wimar dan Rahmat dan juga Erna itu sangat lucu menurut saya, kocak sekali, dan kita saling membantu begitu ya. Dan kami waktu itu sebagai aktivis juga harus melaksanakan beberapa hal sekaligus, ya sekolah, ya aktif, ya cari duit begitu ya. Dan kemudian Erna sama Rahmat duluan mempunyai prospek untuk menikah, jadi kita juga masing-masing cari calon jodohnya masing-masing begitu, dengan berbagai hal yang absurd juga yang terjadi. Akhirnya kejadian juga pada dapat jodoh gitu.
Kemudian akhirnya ada sesuatu hal yang menyebabkan saya dan Rahmat itu kemudian menjadi anggota DPR. Nah, Wimar berhasil menghindar, gitu. Kami berdua ya memilih lebih baik di DPR dulu lah, gitu ya. Sambil lihat apa yang akan terjadi, sehingga kemudian saya masuk jalur politik. Wimar tetap di luar. Hal ini menciptakan tafsiran di sementara orang bahwa ini pisah jalan nih, gitu. Si Sarwono Rahmat di satu pihak menjadi orang establishment, orang pemerintah gitu. Si Wimar oposisi, padahal itu nggak persis begitu. Karena antara grup Bandung katakanlah begitu dengan grup-grup lain itu udah ada kesepakatan bahwa sebagian akan kerja di dalam menjadi birokrat atau politisi, sebagian lagi kerja dari luar gitu. Tapi aim-nya sama. Dan itulah yang menjadi understanding kita waktu itu. Dan kalau ada apa-apa kami kumpul lagi untuk membahas situasi begitu, dan kami juga menghormati posisi masing-masing dengan saling percaya begitu ya. Dan kemudian ini terjadi bahwa ketika Gus Dur menjadi presiden, ya kedua pihak yang seolah-olah berseberangan itu, yang sebetulnya terikat oleh perjanjian sebelumnya, itu kumpul lagi di kabinet Gus Dur. Wimar menjadi juru bicara, saya jadi menteri waktu itu ngurusin ikan sama laut lah gitu ya. Dan di situ kemudian kami katakanlah ikut mendukung Gus Dur dalam satu masa yang sangat-sangat sulit dan penuh muslihat begitu ya. Dan di sana saya lihat Wimar mencoba untuk sebaik-baiknya melaksanakan tugasnya sebagai juru bicara presiden. Cuman saya juga persis tahu bahwa itu tidak mudah bagi seorang Wimar. Mengapa? Karena sifat dari keistanaan, ya, dalam rejim apapun, siapapun jadi presiden, ya, di negara manapun, istana itu penuh dengan risiko politik yang besar karena dia adalah pusat intrik. Dan Wimar ada di situ. Dan saya bisa bayangkan, dan memang kita suka ngobrol, tukar pikiran tentang ini, itu banyak sekali pergulatan batin yang harus dia tanggung tentang itu. Tapi itu semuanya menjadi bagian dari pengalaman dia, dan seperti dikatakan dalam bukunya, there is no regrets, tidak ada penyesalan. Nah, sebelumnya kami juga sempat mengurus olahraga, tenis dalam hal ini, dan di situ juga kelihatan bahwa Wimar itu memang orang yang baik hati, penuh empati, ingin memberikan jasa baiknya pada siapapun ya yang dia anggap perlu mendapatkan jasa baik dia. Dan dalam hal itulah kami juga bekerja sama dengan segala macam pahit getirnya begitu ya. Dan saya juga mengenal Wimar sebagai seorang fund manager begitu ya, seorang pengusaha jasa keuangan gitu yang memberikan fasilitas pinjaman-pinjaman kepada beberapa orang tertentu. Dan saya juga tahu persis bahwa beberapa orang tertentu tidak selalu menghormati kontraknya dan mencoba bawa kabur duit dia begitu. Tapi dia tenang aja begitu ya. Dia bilang ya dikibulin sekali-kali nggak apa-apa karena itu tidak akan merubah karakter saya. Saya akan jadi orang yang sangat terhina gitu ya. Andai kata saya yang nipu. Nah, kalau saya ditipu sekali-sekali sih nggak apa-apa. Kalau kebanyakan kali ditipu berarti saya bodoh. Gitu. Kalau saya jadi tukang nipu berarti saya orang jahat. Ya udah, sampai di sini aja urusannya gitu. Dan kemudian juga Wimar sebagai komentator juga saya masih sering ketemu. Dan walaupun kita jarang ketemu, tapi kualitas di pertemuannya itu selalu kami jaga supaya tetap baik. Jadi kangen-kangenan itu penuh dengan makna, katakanlah begitu. Dan persahabatan ini menjadi persahabatan yang sangat pribadi, meluas ke keluarga begitu ya. Ini semuanya kenangan yang sangat indah buat saya begitu. Jadi memang
seperti banyak orang lain, saya merasa sangat kehilangan bahwa Wimar tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Ya, tapi seperti apa yang kita yakini bersama, satu waktu yang kelak kita semuanya akan dipersatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selamat jalan Wimar, kita akan ketemu kembali satu waktu kelak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sarwono, menyentuh sekali cerita-ceritanya. Iya, dan memang sudah dari waktu ke waktu, bro. Ya gak, Om Andi juga, Bang Andi juga udah dari waktu ke waktu juga sebenarnya kan. Tapi nggak sebanyak Pak Sarwono. Pak Sarwono rezimnya gitu loh. Terima kasih Pak Sarwono atas kesan-kesannya.